Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Namun, dia akhirnya bahkan tidak dapat menahannya, dan cincin jiwanya mulai bangkit dari kakinya. Jika Yu Hao sadar, dia pasti akan terkejut. Itu karena 7 dari cincin jiwa Master Sekte kedua adalah hitam, dan 2 terakhir berwarna merah darah. Dia memiliki 70.000 tahun cincin jiwa dan 200.000 tahun cincin jiwa. Di antara semua kekuatan yang Yu Hao pernah temui sebelumnya, hanya Dubushi yang bisa dibandingkan dengannya. Master Sekte kedua atau Ketua Sekte kedua menyerang dengan telapak tangannya dan cahaya kuning menyala, namun es tidak pecah seperti yang dia harapkan. Sedikit retakan muncul di permukaan, tetapi tidak ada lagi yang terjadi setelah itu. Apa? Ketua Sekte kedua berseru dengan lembut dan kemudian ingin menyerang dengan tinjunya, namun Ketua Sekte menghentikannya dengan meraih pergelangan tangannya. Idiot, kamu tidak dapat mengganggunya pada saat seperti ini. Bagaimana jika kamu menyebabkan ledakan? Ketika dia berbicara, dia sudah menarik saudaranya pergi, matanya bersinar dengan cahaya hijau. Dia mengulurkan tangan kanannya sendiri saat dia berteriak pelan. Sisik hijau gelap langsung menutupi lengan kanannya. Tapi dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Sisik-sisik itu memancarkan cahaya elegan dan seluruh lengannya berubah menjadi sangat tebal. Kekuatan luar biasa yang tidak kalah dengan aura Yu Hao dilepaskan dari tubuhnya. Ujung jarinya berubah menjadi cakar yang tajam dan ia mencakar dinding es yang langsung berubah menjadi hijau. Lalu dia menariknya dan dinding es terlempar. Saat dinding es terbelah, aura menakutkan di belakangnya menyembur keluar. Ketua Sekte sangat kagum terhadap penindasan yang mengerikan yang bahkan bisa membubarkan kabut di sekitar puncak Hautien. Matanya bersinar seperti 2 matahari hijau. Dia berhasil menahan aura penekanan seperti ini. Dia mengeluarkan raungan drakonik yang dalam. Sisik hijau halus mulai muncul di kulitnya. Ketika aura penekan menyerang tubuhnya, itu didorong ke kedua sisi, seperti dia adalah pisau tajam yang memotongnya menjadi 2. Perhatian Ketua Sekte itu segera ditarik ke Yu Hao yang duduk bersila di ranjang giok esensi dingin. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia masih tertegun ketika melihat Yu Hao. Yu Hao telanjang, tubuhnya ditutupi oleh 5 aura berbeda dengan 5 warna berbeda. Area di bawah pusarnya adalah yang paling terang benderang, cahaya tebal keemasan, dan lingkaran biru es menyala dengan tidak stabil. Yu Hao memiliki ekspresi tersisa di wajahnya. Tulang punggungnya melintas dengan cahaya biru hijau. Cincin jiwa merah gelap berputar di sekitar tubuhnya saat bergerak naik dan turun secara berirama. Matanya terpejam, tetapi mata vertikal terbuka di dahinya. Mata vertikal melepaskan cahaya putih keabu-abuan dan undulasi spiritual yang intens. Menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar, dia berhasil mengendalikan aura kompleks yang dilepaskan dari tubuhnya. Ketua Sekte segera datang sebelum Yu Hao melepaskan aura penekan lagi. Ketua Sekte kedua mengikutinya. Dia berada di bawah tekanan yang lebih rendah dengan Ketua Sekte di depannya. Lapisan rambut yang lebat sekarang menutupi tubuhnya membuatnya tampak seperti gorila. Dia jauh lebih tegang dibanding dengan Ketua Sekte. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membawanya keluar? Ketua Sekte menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin Wang Dong bertarung dengan nyawanya, kamu bisa melakukannya. Tidak bisakah kau katakan bahwa dia sangat prihatin dengan pemuda ini? Kita tidak harus terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar meskipun auranya berbahaya. Itu belum sepenuhnya lepas kendali. Jumlah kekuatan antara aura ini sudah di luar kultivasiku. Aku ingin melihat dengan pasti seberapa aneh yang bisa dilakukan pemuda ini. Yu Hao sangat kesakitan sekarang. Dia pernah mengalami hal serupa, namun rasa sakit yang dideritanya kali ini
Melampaui pengalaman sebelumnya, dia merasa sangat kembung di daerah di bawah pusarnya. Mutiara salju menyerap kekuatannya terus-menerus dan membengkak. Selanjutnya, aura yang dilepaskannya menjadi semakin berbahaya. Seperti yang dikatakan Penatu Ayi, mutiara salju ini seperti bom. Setelah dinyalakan, itu tidak bisa dihentikan. Meskipun ditekan oleh berbagai kekuatan di tubuh Yu Hao, itu terus tumbuh. Ini hanya masalah waktu sebelum meledak. Yu Hao telah melepaskan kendali kepada Penatu Ayi pada saat kritis seperti ini. Mereka akan binasa jika tidak saling percaya. Penatu Ayi tidak terburu-buru untuk bertindak setelah menerima kekuatan semua orang. Dia memegang tongkat itu dan mulai merenung. Permaisuri salju melayang di sampingnya dan mengawasinya dengan cemas. Aura Permaisuri es menjadi semakin lemah. Berapa lama dia bisa bertahan hidup saat dia membakar kekuatan asal spiritualnya? Namun dialah yang menyarankan penyatuan ini. Meskipun dia tidak menyebutkannya, dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia rela mempertaruhkan segalanya untuk menunda ledakan mutiara salju. Cahaya redup menyala dan Penatu Ayi tampaknya telah membuat keputusan. Dia berbalik ke Permaisuri salju. Permaisuri salju, aku sudah memikirkan semuanya sekarang. Karena semuanya telah mencapai tahap ini, hanya ada satu cara yang akan memastikan kelangsungan hidup semua orang, namun kamu akan paling menderita. Permaisuri salju menjawab tanpa ragu-ragu. Katakan padaku apa itu? Tidak peduli metode apa yang kamu usulkan, aku bersedia melakukannya jika dapat menyelamatkan Es dan Tianmeng. Namun aku perlu tahu apa yang kamu rencanakan. Penatu Ayi mengangguk dan berkata, tentu saja aku akan memberitahumu. Mutiara salju milikmu dan merupakan sumber energi asalmu. Meskipun kamu menyusut sangat banyak dan banyak hal membaik, kita tidak dapat menyangkal bahwa kamu adalah yang terdekat dengan kekuatan ini. Di bawah kendali seperti itu, kamu harus menjadi orang yang mengeluarkannya dari tubuh Yu Hao sebelum kita memikirkan cara lain. Permaisuri salju mengungkapkan cahaya aneh di matanya dan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia menjawab, aku mengerti. Tolong beri aku dorongan ke langit setelah aku mengeluarkan pil salju. Aku memperkirakan bahwa aku harus berada setidaknya 3000 meter sebelum ledakan tidak akan berdampak pada kalian semua. Silahkan mulai sekarang. Penatu Ayi berkata, tidak, kamu salah paham. Aku tidak akan mengorbankanmu mengeluarkan mutiara salju. Hanyalah langkah pertama. Setelah itu, aku akan memanfaatkan Tianmeng, Permaisuri es, kekuatan Yu Hao, dan kekuatanku sendiri untuk menyelesaikan penggabungan ulang dengan mutiara salju. Penggabungan ulang dengan mutiara salju yang keras? Bagaimana mungkin? Kamu akan membunuh kita semua. Aku lebih baik mati sendiri daripada menyeret kalian semua bersama aku. Aku adalah orang yang menyebabkan masalah. Biarkan aku menjadi orang yang menangani konsekuensinya. Permaisuri salju berkata dengan tegas, sebagai yang terkuat, ketiga di antara 10 besar binatang buas, harga dirinya tidak akan memungkinkannya untuk melibatkan mitranya pada saat yang kritis. Penatu Ayi berkata dengan suara yang dalam, tidak, kita harus melakukan ini. Aku 80% percaya diri akan berhasil. 20% sisanya bukanlah kemungkinan kegagalan, tetapi... Dia berhenti sejenak. Permaisuri salju sangat cemas ketika dia berkata, kamu masih sangat misterius di saat seperti ini. Ceritakan dengan cepat. Tapi apa? Penatu Ayi berkata, tetapi kehilangan kecerdasan dan ingatanmu, atau lebih tepatnya hanya mempertahankan sebagian dari kecerdasan dan ingatanmu. Permaisuri salju linglung. Dia jelas tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia menatap dalam pada Permaisuri es dan berkata, ini sudah hasil yang lebih baik daripada kematian, namun aku ingin kamu berjanji bahwa kamu yakin akan berhasil melakukannya. Kalau tidak, akan lebih baik mati ketika mutiara saljuku dikeluarkan. Penatu Ayi berkata, ini satu-satunya cara. Bukannya aku ingin kau mengorbankan dirimu. Aku tidak bisa membuatmu melakukannya. Setelah kamu meninggalkan tubuh Yu Hao, mutiara salju akan segera pecah. Itu sebabnya kita perlu segera menyegilnya kembali bersama dengan perasaan spiritualmu. Melalui beberapa mantra dan kekuatan gabungan kita dapat mengendalikan kekuatan kekerasan dan mengubahnya. Kepercayaan diriku awalnya kurang dari 30%, tetapi
Dua orang kuat telah muncul di luar. Aku yakin mereka akan membantu kita. Dengan bantuan mereka, aku jauh lebih percaya diri. Aku ragu ada orang yang lebih cakap daripada aku di bidang jiwa, namun aku tidak dapat menjamin keamanan mutlak selanjutnya. Kamu akan merasakan banyak kesakitan, lebih penting lagi. Aku tidak tahu kamu akan menjadi apa jika kita berhasil. Karena ini adalah pertama kalinya kita menghadapi situasi seperti ini. Permaisuri salju sangat marah. Karena itu satu-satunya cara. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong jika kamu menunda lebih jauh? Kita semua akan mati. Penatu Ayi berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu telah memilih untuk menyerahkan segalanya kepadaku. Kamu harus percaya padaku tanpa syarat. Aku tahu kapan waktu terbaik. Semakin keras mutiara saljumu, semakin membingungkan kekuatannya saat dicabut. Kebingungan ini adalah kesempatan sempurna bagimu untuk menyerang. Itu sebabnya kita harus menunggu, bersiaplah dan ikuti instruksi akal ilahiku pada saat ini. Penatu Ayi merilis kekuatan penekan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 5 hembusan aura adalah satu sekarang, dan itu bukan kekuatan penujuman yang diisi dengan aura kematian, namun itu adalah aura cahaya yang sangat murni dan suci. Penatu Ayi berubah putih menyala di lautan spiritual. Api keemasan yang intens mulai membakar tubuhnya. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Senyum Penatu Ayi mengungkapkan rasa kekudusan ketika dia melihat permaisuri es dan kemudian permaisuri salju. Dia berpikir dalam hati, aku benar-benar merindukan mereka. Aku tidak berharap diriku begitu ragu-ragu. Aku berharap bahwa sisa-sisa akal ilahiku masih tetap ada di suatu tempat di dunia lain. Perut Yu Hao sudah 3 kali lebih besar sekarang. Seolah-olah dia seorang wanita hamil di bulan ke-10. Rasa sakit yang hebat membuatnya merasa seolah-olah organ-organ dalamnya terbakar. Itu adalah aura es pamungkas. Kesadarannya sudah menjadi semakin tidak jelas ketika es pamungkas dan api pamungkas berpotongan. Pada titik ini, suara Penatu Ayi terdengar. Permaisuri salju, mari kita mulai. Di lautan spiritual, seberkas cahaya keemasan melesat dari tongkat di tangannya, mendarat dengan akurat di permaisuri salju. Di bawah bimbingan Penatu Ayi, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang bergerak ke bawah dengan cepat. Dia mengikuti meridian Yu Hao dan dengan cepat tiba di daerah di bawah pusarnya. Itu sangat aneh, tetapi aura yang bahkan permaisuri es tidak bisa tekan mulai menjadi lamban setelah bertemu dengan permaisuri salju. Sepertinya ragu. Permaisuri salju mengungkapkan tatapan tegas di matanya. Dia melompat lurus ke arah mutiara salju. Di dalam ruangan itu, ketua sekte dan ketua sekte kedua merasa bahwa aura Yu Hao berubah semakin keras saat mereka mulai tegang karena ketakutan. Sebuah suara bergema di kepala mereka. Jika kalian berdua tidak ingin binasa bersama kami, kalian perlu membantu kami. Suara tua terdengar menyentak dua ketua sekte. Sosok yang terbakar putih menyala muncul di depan mereka. Tubuh Penatu Ayi memancarkan aura kehidupan yang terkonsentrasi. Elemen cahaya yang terbakar menyala mengejutkan keduanya. Penatu Ayi berkata dengan suara yang dalam, aku tahu kalian berdua bingung tentang latar belakangku. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku dari dunia lain. Perasaan ilahiku berhasil menyatu dengan tubuh Yu Hao karena pertemuan kebetulan. Aku yakin kalian berdua akrab dengan kata-kata akal ilahi. Aku bisa merasakan aura indera ilahi dari tubuh kalian meskipun bukan milik kalian. Aku yakin aku tidak salah. Kalian berdua harus bisa merasakan aura cahaya dariku. Di dunia itu, mereka yang memiliki aura cahaya yang murni disebut sebagai anak-anak cahaya. Hanya mereka yang memiliki hati paling murni, yang paling dekat dengan elemen cahaya yang dapat memilikinya. Di dunia kalian, kalian menyebutnya sebagai cahaya pamungkas. Aku tidak punya waktu untuk berbicara. Yu Hao sekarang dalam bahaya kritis. Sebuah kekuatan yang telah disembunyikan di tubuhnya telah diaktifkan oleh ranjang giok esensi dingin, dan itu akan meledak. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk menekan kekuatan ini.
dan mencoba menstabilkannya lagi. Tetapi, aku akan membutuhkan bantuan kalian. Apakah kalian bersedia membantuku? Penatu Ayi terdengar sangat tulus ketika dia meminta bantuan mereka. Saat ketua sekte kedua ragu-ragu, ketua sekte mengangguk dengan tegas. Oke, kami akan membantumu. Adik kedua, ayo bersiap. Penatu Ayi tertawa. Sepertinya pertaruhanku sudah terbayar. Kalian akan menjadi alasan penting mengapa kita akan bertahan hidup. Tuan-tuan, tolong bantu aku menekan kekuatan ini. Saat dia berbicara, dia mengarahkan tongkat ke depan. Dia mengucapkan mantra berulang kali dan tongkat kemudian menunjuk langsung ke daerah di bawah pusar Yu Hao. Aura panik tiba-tiba muncul. Es di ruangan itu langsung meleleh dan kemudian genangan air yang terbentuk juga menguap. Aura yang membakar memenuhi segalanya. Sebuah manik yang memancarkan warna merah keemasan dan biru sedingin es keluar dari tubuh Yu Hao. Ketika itu muncul, retakan mulai terbentuk di perutnya. Namun itu santai dan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya hijau biru kembali muncul di tubuh Yu Hao. Dia menggenggam tangannya dan mulai melantunkan mantra yang rumit. Jeritan terdengar ketika manik itu meninggalkan tubuhnya. Itu adalah suara permaisuri salju sosok putih kecil secara halus muncul di sekitar manik yang bersinar sangat terang. Namun tongkat ditekan menantangnya pada saat ini. Dua suar emas terbang keluar dari mata Penatu Ayi dan mendarat di atas manik yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ketua sekte dan ketua sekte kedua tersentak ketika itu muncul. Mereka berdua terkejut. Cahaya biru hijau dan coklat tua naik dari kedua ketua sekte. Cincin jiwa ketua sekte sedikit berbeda dari ketua sekte kedua. Dia memiliki 6 cincin jiwa hitam dan 3 merah darah. Proyeksi cahaya yang berbeda juga muncul di belakang dua ketua sekte. Ada naga hijau besar di belakang ketua sekte. Naga itu meraung dan kekuatan kehijauan berdesir darinya seperti air. Ini menekan kekuatan yang meluas keluar dari manik. Sosok manusia raksasa dan ilusi muncul di belakang ketua sekte kedua. Dia memukul dadanya. Kekuatan jiwa coklat gelap naik dengan aura ketua sekte dan membantu menekan kekuatan peledak mutiara salju. Itu sangat aneh. Tetapi mutiara salju tiba-tiba menjadi sangat diam ketika dua suara emas Penatu Ayi mendarat di atasnya. Sosoknya juga berubah ilusi dan transparan di udara. Namun dia masih melantunkan mantranya dan suaranya menjadi semakin keras. Jeritan permaisuri salju berhenti. Pada saat ini, dia seperti mengerti sesuatu. Sosok mungilnya ada di mutiara salju dan dia menatap dalam-dalam pada Penatu Ayi dan membungkuk padanya dengan hormat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan memasuki mutiara salju. Kekuatan di dalam mutiara salju sangat keras, namun itu ditekan 3 makhluk kuat. Itu hanya bisa berkedip antara emas merah dan emas biru. Kedua ketua sekte itu memang sangat kuat. Ketika mereka bekerja sama, mereka benar-benar menekan mutiara salju dan mencegahnya pecah. Apakah kita mengirimnya? Ketua sekte bertanya pada Penatu Ayi. Penatu Ayi mengayunkan tongkat ke arahnya dan meneriakkan mantranya dengan lebih tegas. Dia menguraikan bentuk run emas. Yu Hao juga mengangkat tangan kanannya saat dia mengucapkan mantra. Di sisi lain, jari telunjuknya berubah ilusi di udara. Dia sepertinya meniru tindakan Penatu Ayi. Penatu Ayi memperlihatkan ekspresi nyaman di matanya. Run emas yang ia ciptakan mulai melayang ke arah permaisuri salju. Anehnya, mutiara salju itu tampak berubah setelah run menyatu. Ada jauh lebih sedikit tekanan pada ketua sekte dan ketua sekte kedua sekarang. Tetapi mereka tidak berani santai. Tidak ada yang tahu jika energi kekerasan akan menjadi liar lagi. Run demi run menyatu ke dalam mutiara salju membuat mutiara salju semakin gelisah. Namun itu masih tumbuh perlahan, inci demi inci. Sepertinya ada sesuatu yang menggeliat di dalamnya. Penatu Ayi tersenyum, tetapi tubuhnya menjadi lebih ilusi saat ini. Yu Hao, darah! Penatu Ayi berteriak. Yu Hao membuka matanya lebar-lebar dan meludahkan darah segar yang mendarat di mutiara salju. Tiba-tiba, kekuatan dalam embrio tampak stabil dan tenang.
perlahan-lahan berubah menjadi bola cahaya keemasan yang terbang menuju Yu Hao. Run emas terakhir juga terbang keluar dari tangan penatu Yi. Mutiara salju melayang ke depan Yu Hao. Tongkat di tangan penatu Yi berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang terbang dan pergi ke mata takdir Yu Hao. Pusaran air kecil dan emas muncul di dalam mata takdir, kemudian cahaya keemasan meletus dan dengan mudah menelan embrio mutiara salju. Saat cahaya menyala, mutiara salju menghilang. Guru, tubuh Yu Hao tersentak. Darah merembes keluar dari pori-porinya. Wajahnya menjadi lebih pucat. Penatu Yi tersenyum. Meskipun sisa-sisa indera ilahiku tidak dapat menyimpan semua kenangan masa laluku, aku tahu bahwa kamu bukan satu-satunya muridku, namun kamu sangat luar biasa dan aku sangat senang denganmu. Kamu harus ingat untuk tidak menjadi ekstrim. Jika hati seseorang tegak, mereka akan menjadi lurus. Tidak peduli apa kekuatannya, itu hanya akan digunakan untuk tujuan yang tepat di tangan orang benar. Guru, kembali ke dalam dengan cepat. Yu Hao berseru dengan cemas. Penatu Yi menghela nafas. Kamu bodoh. Tidak bisakah kau merasakan kekuatan apa yang aku gunakan untuk membantu permaisuri salju dilahirkan kembali sebagai embrio? Sayang sekali, dia tidak memiliki tubuh. Kalau tidak, aku bisa memberinya kelahiran kembali yang nyata. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, aku tidak tahu akan menjadi apa setelah aku melakukan ini. Setidaknya kalian semua akan aman. Permaisuri salju juga akan terikat erat denganmu. Guru, air mata mengalir dari mata Yu Hao meskipun organ-organ dalamnya terbakar dan darah merembes keluar dari pori-porinya. Dia masih berjuang untuk merangkak menuju penatu Yi. Tentu saja, dia tahu kekuatan apa yang digunakannya. Kedua kobaran api emas telah memainkan peran yang menentukan. Itu adalah api indera ilahi penatu Yi. Sisa-sisa indera ilahinya telah menjadi bahan bakar bagi nyala api. Ahli nujum hukum ilahi telah menggunakan akal ilahi terakhirnya untuk menyelamatkan mereka, namun dia tidak memberitahu siapapun sebelumnya untuk melakukan ini. Penatu Yi tersenyum dan berkata, jika kamu mencapai tahap ini suatu hari, dunia ini mungkin benar-benar memiliki kondisi yang memungkinkan keberadaan para dewa. Kamu mungkin menemukan sisa-sisa indera ilahiku di suatu tempat, atau menggunakan koneksi halus yang kita miliki untuk memulihkan api indera ilahiku. Aku akan menunggu hari itu, jangan sedih. Bagiku, ini bukan pertama kalinya aku sekarat. Apa yang menakutkan dari kematian? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.